Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farihul Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman kelas MKS 2E yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada presentasi pagi hari ini. Saya selaku moderator dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai hakikat negara dan kesatuan rakyat Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Bella Aryani, yang kedua, Yusnia Ciptaningrum atau saya sendiri, dan yang terakhir Siti Nur Aida. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu hakikat negara dan NKRI. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme, yaitu pada suatu tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun terdiri dari agama, ras, etnik, dan golongan yang berbeda-beda. Negara NKRI adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara lain. Jadi dalam NKRI tidak akan punya bagian di dalamnya bersama negara lain, sebagaimana negara federasi atau serikat. Bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Hal ini karena sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 Ayat 5 menegaskan, khususnya mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Pada NKRI terdapat ikatan kuat antara pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang kekuasaan pemerintah yang tertinggi, dan kebijakan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Keduanya harus saling menopang, mendukung, dan bersinergis. Bentuk negara kesatuan dinilai lebih cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman geografis, sosial, budaya, dan agama atau kepercayaan. Bentuk kesatuan tersebut telah menjadi cita-cita para pendiri negara sejak 1945. Bahkan pada 1928, para pemuda di Nusantara telah bersumpah hanya mengakui bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Tidak boleh ada satu wilayah di Indonesia yang ditinggalkan dalam pemerintah negara. Adapun perbedaan pola gerakan kemerdekaan Indonesia dengan negara lain telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik. Perbedaan mendasar dari pola gerakan Indonesia dengan bangsa Barat misalnya, yaitu Indonesia berdasarkan nasionalisme, penentang ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang syarat dengan dehumanisasi. Di pihak yang lain, bangsa Barat merupakan salah satu dari bangsa yang cukup lantang meneriakkan kampanye hak asasi manusia serta kebebasan di tanah asalnya. Tetapi pada saat yang sama mereka menjajah dan mengeksploitasi bangsa lain. Contohnya yaitu bangsa Indonesia dan India. Materi selanjutnya yaitu negara kebangsaan Pancasila. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang artinya bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama. Indonesia adalah negara yang menganut ideologi Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila yang sudah menjadi konsensus para founding father negara. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang artinya bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama. Terwujud suatu keadilan yang meliputi 3 hal, yaitu keadilan distributif, yaitu negara terhadap warganya; keadilan legal, yaitu warga negara terhadap negaranya untuk menaati perundang-undangan; dan keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antar warga satu dengan negara lainnya. Sebagai suatu negara berkeadilan sosial, maka negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya.
Tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam negara kebangsaan mengharuskan negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi 3 syarat pokok, yaitu 1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, 2. Peradilan yang bebas, dan 3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Indonesia adalah negara yang menganut ideologi Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila yang sudah menjadi konsensus para founding father negara. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, artinya bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama. Manusia itu pada dasarnya adalah adil dan beradab, yang artinya manusia harus adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain, dan masyarakat, serta adil terhadap lingkungan alamnya. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan berkeadilan sosial. Pembangunan harus berkeadilan sosial. Sebagai suatu negara berkeadilan sosial, maka negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya. Konsekuensinya, sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial, maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang 45, Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, dan Pasal 31 ayat 1. Dalam realisasi keadilan sosial, maka negara wajib melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Hakikat negara integralistik. Teori integralistik adalah teori yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya susunan masyarakat yang begitu berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis, di mana negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat. Akan tetapi, negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisahkan. Supomo juga menyatakan pandangannya mengenai negara integralistik, bahwa negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan segala bagian. Segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan berdasarkan aliran pikiran integral, yaitu penghidupan bangsa seluruhnya. Pandangan negara integralistik sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Supomo telah mengemukakan pendapatnya tentang sistem pemerintah atau struktur negara yang bergantung pada paham mengenai negara atau Staatszeit. Dalam uraiannya, Supomo menjelaskan 3 perspektif mengenai negara dan masyarakat dengan menyebut pendapat ahli-ahli filsafat barat klasik. Yang pertama, perspektif individualistik yang dianjurkan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau. Menurut Supomo, dalam perspektif ini negara merupakan masyarakat hukum yang berdasarkan kontrak. Yang kedua, perspektif kelas yang dianjurkan oleh Karl Marx dan Lenin, yang memandang negara sebagai alat golongan yang menguasai sistem ekonomi untuk menindas golongan lain. Ketiga, perspektif integralistik yang dianjurkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, yang menganggap bahwa fungsi negara bukan untuk melindungi kepentingan pribadi atau golongan atau kelas, melainkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.